Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala muslim rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka kita menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahullah, pada malam hari ini kita membacakan kitab tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu telinga. Semalam sudah mantap, ini telinga orang. Ketahui ilmu bahwasanya telinga menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Jadi yang menjadikan telinga ini, yang kita mendengar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan telinganya. Banyak saja orang bisa telinga tapi kadang ada orang bisa telinga tapi mendengar dan dengaran aja. Nah, ada bukan telinga ini yang mendengar tapi Allah yang memberi pendengaran. Karena beberapa faedah yang bangsa dunia, jadi kita yang diberi Allah Subhanahu wa taala pendengaran ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada faedah pendengar, manfaat mendengar itu ada untuk dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat, yaitu untuk akhirat. Jadi kita jangan gunakan telinga kita ini untuk dunianya, digunakan telinga kita ini untuk akhirat. Semalam kan mata, kita gunakan mata untuk akhirat. Puji sidin berarti memandang langit, memandang Al-Quran, memandang paguruan, itu digunakan mata. Jangan mandang-mandang. Nah, dibenci Allah Subhanahu wa taala, terus gunakan mata kita nih. Nah, ini telinga pulang.
Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang mendengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar, supaya telinga kita ini bangsa dunia itu, keperluan dunia itu yaitu mendengar perkataan orang sehingga kita paham. Coba kita kada mendengar, kada paham. Kali benar belajar mengaji kada paham. A, kada mendengar. Ba, kada mendengar juga. Ta, kada mendengar. Kada boleh jadi. Ini huruf alif, mendengarnya. Ini huruf ba, kada mendengar juga. Nah, karena mendengar itu lo paham. Ini kita ada ini alif, dari tulisnya A, tulis ini I, di depan U, A, I, U. Kamu yang ada mendengar, ada pahamnya. Kada mendengar. Nah, jadi ada orang yang melajari Al-Quran ini dengan isyarat. Jadi ini bacanya apa? Ada paham juga, yang paham tuh orang belajar apa tuh? Nah itu. Ada isyarat-isyaratnya, itu bagus tuh. Nah itu orang yang tulis kada mendengar. Maka setengah daripada kita ini alhamdulillah syukur kita Allah mendengar. Maka kita gunakan telinga ini mendengar dengan baik aja. Jadi kita paham apa yang disampaikan orang itu paham. Coba lo yang ada mendengar ada paham kalau TV itu nah kita dimiti ada paham tak? Ucapan ini apa itu aja ada paham kita. Nah kayak itu juga. Jadi telinga ini adalah mendengar dan menyampaikan kepada memahamakan segala perkataan yang didengar. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat, itu tuh dunia tadi, itu mendengar ia akan Quran. Nah, kita mendengarkan Quran tuh, itu menggunakan telinga kita tuh akhirat. Mendengar orang baca Quran. Dan hadis Nabi SAW digunakan mendengar telinga itu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan hadis Nabi dan segala ilmu yang memberi manfaat. Jadi telinga kita ini jangan kada mendengarkan ilmunya itu ilmu yang bermanfaat pula. Apa yang bermanfaat itu? Ilmu yang menambah kita berparak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu ilmu yang artinya muktabar. Ini banyak orang timbul nang ilmu nang sampai kajat Nur Muhammad. Nah itu dari ujar guru seumpul, dia guru berumpul. Kita itu jadi mengenal Tuhan itu ingin sifat aja. Ingin sifat. Ada kalau sifat 20. Sifat 20 itu dikarang oleh Habib Utsman Batawi. Sidin mengarang ingin sifat aja. Kayak Pak Alim di sini kalau mengarang kitab, Sidin mengarang sifat 20. Jadi mengajar guru kita mengenal Allah ingin sifat dan afalnya. Kadang-kadang kita sampai ke itu nang tahu zat wajib wujud itu seikum aja, yaitu Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nang bertamu langsung tatkala Isra wal Mi'raj. Itu nang dan Nabi sini kan berkisah kayak Allah Taala ada no? Nabi begitu bertamu langsung Tuhan kan mengisahkan rupa Tuhan kayak apa? Ada. Cuma Nabi menyuruh sumbah ya. Jadi jadi sombong kita nang mengenal Allah SWT itu di ingin sifatnya aja. Sifat wujud sebuting aja kan. Bangunnya kita kenal, bangunnya kita sudah amalkan, jadi wali Allah Ta'ala. Wujud aja. Apa wujud itu? Artinya ada mustahilnya ada. Ya Allah, namanya kan pasti Allah Ta'ala ada kan. Ibadah itu dari apa? Dari Allah Ta'ala, Allah alladzi khalaqas samawati wal arda
lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang di antara keduanya. 10 barang di antara keduanya ini apa? Nah, itu adalah tandanya Allah SWT ada. Melihat barang yang di dunia ini, keingatan Allah SWT. Menciptakannya itu nah ingat kalau Allah Ta'ala menciptakannya, itu Allah. Lamunnya orang yang selalu ingat, lamunnya melihat sesuatu di antara keduanya ini, ingat Allah, maka wajib, maka amalan orang yang wujud itu, maka mu'taqid bagi mukmin mu'taqid bahwa ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat seperti wujud itu aja. Ada orang yang belajar seperti wujud itu 40 hari sampainya mengatakan tak ada kelupaan lagi Allah Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala aja semua enggak melihatnya, ingat kalau Allah seperti wujud itu kan jadi mana selalu ingat apa aja yang digaulinya, apa aja dilihatnya, ingat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti wujud itu. Maka orang ini itu Allah Ta'ala macam-macam di YouTube dari Bangla. Jadi kita tuh namanya belajar sifat 20 dulu dalami dulu seperti itu juga dulu. Nah, sifat 20 nanti belajar oleh guru kita juga harus kumpul kalau bertahan lagi. Nah, kita sudah lihat keramatnya, dan kita sudah lihat apa ngarannya tuh. Kita sudah lihat keramat saja itu nampak jelas sudah. Kita kada ragu-ragu lagi. Lamunnya ada namanya lagi kada sama berbeda, nah itu kita orang mengungkapi. Nah kayak bagian tingginya ilmunya, kisahnya aja. Nah kita sudah nampak, sudah lihat, kita lihat beritaan karamatnya, kemuliaannya. Nah orang yang sidin waktu hidup, waktu meninggal, kubur dia orang kan non stop. Kemudian hawalnya itu kada ada orang sedunia ini kada ada hawal. Nah kayak dulu kita tahu udah ada. Nah ini udah nampak orang kita. Namun ada bedainan orang sidin itu pelajarannya. Nah itu. Nah jadi kita bujur-bujur artinya baguru. Karena banyak orang yang datang hanya-hanyarnya. Ini banyak ada sembahyang lagi. Tamat ke sembahyang. Namanya masih aja sembahyang tuh kada marifat dari Tuhan. Karena menggerakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesudahannya apa? Tuhan yang menggerakkan. Jadi kita mendengar ilmu itu jangan takut berai. Nah, disering kalau ada. Nah, kita di sini alhamdulillah ada pengajian, ada hadis misalnya, ada macam-macam itu. Nampak orang yang bujur aja sudah. Nah, mendengar ilmu yang bermanfaat, berdekat diri lawan Tuhan. Semakin banyak beribadah, semakin berparat lawan Tuhan. Ilmunya itu kemarin ilmu bermanfaat. Lamunnya ilmunya itu semakin populer sebenarnya, semakin populer beribadah, sudah dijamin dan masuk surga. Ada orang belajar pelajaran nih. Bahwasanya ikam namanya mau bayar, ini mama ikamnya ada disiksa dulu kubur. Nah, aku bisa aja mengangkat aja mama ikam ini nanti kuburnya bayar aku bang 1,3 juta, ya, cari duit. Karena aku melihat nih mama ikamnya diijab dalam kubur, nangaran kuitan dipadahkan diajak ke kubur, malah sedih ya kalau. Nah, aku melihat tamunya ikam memandang selamat mama ikam tuh, dari aku duit 3 juta, aku mendoakan mengangkat aja memaikan dulu. Aku nanya kan, ulang gana mama dari, ya. Namanya kayak itu orang ada beda-bedaan lagi, siapakan 3 juta aja, kita akan ajak lagi. Nah, Allahu Akbar. Ada lagi orang pengajian itu ada menangarnya di mana kan bahwasanya lamunnya aku mati bawa siap tulis jangan disembahyangkan, jangan dimandikan, jangan diperapan, langsung kubur itu. Kenapa? Karena sudah suci.
suci. Nah kayak orang-orang pasal apa syahid itu nah. Jadi kada sudah yang kan kada kapan-kapanan langsung aja mau kuburangan wasiatnya. Nah itu wasiat kada boleh dituruti, wajib dilanggar. Wasiat ini tulis aku berwasiat apabila aku mati jangan dimandii, jangan dikapani, jangan disembahyangi, kuburkan aja. Ada wasiatnya tulis bertanda tangan berstempel bapak bamaterai supaya jangan disembahyangkan, jangan dimandikan, jangan disalatkan. Wajib dilanggar wasiat itu karena maksiat. Jadi wasiat itu ada juga wajib kita langgar, wajib kadang anu terus loh itu hasil sujudnya kadang pilih dia apa dimandii, jadi jangan dimandii biar aja berdosa kita berdosa karena wajib pada dibayar kita bukan mayat. Nah itu ada juga orang lain itu macam-macam ya ini nang timbulan nang ilmu apa tahu. Ini kepada ilmu ma'rifat kan, ilmu mengenal Tuhan. Jadi kita ini kan, jadi ada bersesuaian sudah suci kita ya, ujiannya suci. Jadi apa artinya sudah. Nah, kamunya nano. Jadi jangan kawan ditanggung masih dikuburkan aja lagi. Kenapa jadinya kayak itu? Karena dia tatkala dikuburkan itu sudah diambil oleh malaikat keyakinannya, kalau mereka percayanya tabuk kuburnya. Menabuk kubur itu lamunnya ada alasan yang tepat haram. Misalnya memindah kubur karena supaya nyaman supaya nyaman menziarahi aja, itu ada tepat alasan. Menziarahi itu bisa dimulai sini, mulai jauh, ada tepat alasan supaya dipindah kubur. Itu haram hukumnya. Kecuali darurat. Nah ini karena keadaan kan. Nah itu hawa atau karena apa namanya karena laut apa erosi kan. Nah itu lamunnya kada ada alasan yang tepat kada boleh memindah kubur itu. Jadinya suruh lamunnya ada bacanya bungkal kuburnya. Nah usia setan mengangkat mayatnya itu. Ia menangnya naudzubillah menjadi. Kenapa? Karena suci jadinya orang Nabi kita Rasulullah SAW itu kada pernah sih mengaku suci. Aku ini suci, maksud kada pernah. Cuma Allah mengabarkannya, menyampaikan maksum dari dosa. Kadang Nabi itu aku di Nabi dijamin aku ini Nabi masuk surga kada pernah yang bocah. Dijamin aku ini ada. Cuman ya dijamin masuk surga tuh. Cuma Allah mengatakan yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosa engkau yang taqaddam terdahulu dan dosa yang terakhir. Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Jadi nikmat Nabi yang ada itu nikmat kita yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak kita ini alhamdulillah masih aja lagi anak kita, cucu kita ya Pak. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita nih sepak 20 pelajarinya, biar dia paham ada apa dulu kenalkan dulu malaikat ada 10, ada malaikat Allah, ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui, Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Malaikat dibuat biar dia kenalkan dulu. Lagi halus tuh. Allah wujud kidam baqa mu'alabatul awadid qiyamu binafsihi wadaniyan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kadam qadiran
basiran mutakalliman. Tauhid. Nah, jika akan dulunya ilmu tauhid mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, kan ada orang datang mengenal Allah praktis saja lagi. Nah, kita ada di biasa di dulu. Nah, barangnya mengenal dulunya biar dirinya paham enggak ada dulu. Nah, itu adalah telinga memberi ilmu yang bermanfaat, telinga yang masih kita diberi Tuhan mendengar. Dan karena banyak segala faedah adalah mendengar itu lebih afdal daripada penglihatan. Karena kebanyakan faedah penglihatan itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah mendengar ini bangsa akhirat. Dan karena itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Jangan orang buta itu bayangannya hafal Quran, tapi yang tuli ya dia hafal dengar. Adalah orang tuli hafal Quran kata kuat. Tapi namanya orang buta bayangannya hafal. Ada yang hafal Maulid Habsyi, ada yang hafal Al-Quran, ada yang hafal macam-macam syair apa. Awalnya membayang apa aja awak bacanya, awalnya baca. Tapi yang tuli, nah lebih afdal daripada tuli daripada buta. Kalau yang buta banyak aja orang hafal, tapi namanya tuli ada kaum mendengar. Nah, apa nanti apa? Namanya buta tuli bang, mana orangnya buta, mana tuli. Itu kalau ada wajib apa-apa, sembahyang ada, apa ada wajib apa? Ada wajib diajari. Ada wajib diajari, ya banyak. Kayak sembahyang, iya. Napa ini rokok ada tahajud, bisa jangan balik nih. Apa? Namanya kita nah itu ada wajib apa-apa. Ada wajib diajari, ada wajib disampaikan, tahu apa baik. Kurangnya buta lawan tuli. Ada kalau orang mau berani menyambat itu buta tuli gitu. Nah, yang buta tuli itu dasar goblok. Kadang-kadang ada apa-apa ya, kadang-kadang diajari orang itu. Nah, kalau yang masih tuli itu masih ada kewajiban, masih kawan. Tapi namanya buta tuli itu ada wajib apa-apa, kadang-kadang diajari apa-apa. Jadi kita mensyukuri dan pendengaran yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Itu cara mensyukurinya. Seperti mengumpat, menggibah dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah dan seperti mendengar suara perempuan. Ya, jadi kita artinya jangan mendengar yang dilarang oleh Allah. Dan terutama dulu mengumpat orang, menggibah orang, mengadu-ngadu orang nih, memprovokator orang, mengulah orang berkelahi, mengulah orang macam-macam. Itu provokator orangnya. Mendengarkannya dan segala perkataan yang tiada baik jangan didengarkan. Dan bid'ah berbantah-bantahan, kata benar berbantah-bantahan rakyat. Dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripada akan fitnah. Nah, mendengar suara bibinian namanya takut fitnah, jangan. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan seperti serunai, dan gendang, ada boleh juga. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Nah, karena perkataan itu menyalahi akan Quran dan hadis Nabi SAW.
wasallam. Sarunai itu orang yang main kontak tadi. Itu sunai. Maka lazimkan olehmu memelihara mendengar engkau daripada perkataan yang keji. Jangan mendengar yang ketujuh lah. Jangan suka yang ketujuh mendengarkan perkataan orang yang keji itu. Dan jangan sia-sia karena mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata. Jadi mendengarkan itu sama sakongkol aja, seikong nambah kisah, seikong nambah mendengarkan. Nah itu satu klub begitu dosanya. Aku juga ada memandiri cuma mendengarkan namanya ya sama. Jadi bersekutu artinya bersamaan dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu sama karena dia mendengarkan. Dan lagi pula bahwasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Ya ragu-ragu kadang yakin. Nah gara-garanya mendengar perkataan nang sia-sia bagi sah. Lamunya kadada kawan, ini kadada kawan dia pandir. Jadi mencari kawan supaya pandir. Nah itu jadi sia-sia. Dan kata ulama bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat makanan itu. Jadi kayak telinga kita kayak makan juga. Ada yang makan itu memberi manfaat karena namanya harus sejarah kita. Nah, vitamin energi untuk menambah di badan manfaatnya. Dan setengahnya memberi mudarat. Nah, kalau banyak memakan kambing haji itu. Nah, banyak memakan lemak-lemak apa kabar? Kolesterol. Banyak memakan manis-manis apa kabar? Kencing manis. Kebanyakan makan jadi mudarat juga. Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Ada yang makanan tadi jadi penawar kita supaya segar, ada yang racun makanan tadi. Kayak itu juga mendengar kita apa yang kita dengar itu bermanfaat, yang kita dengar bermanfaat. Namanya kita dengar yang baik maka jadi racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Mendengarkan pandiran orang itu sih berkekalan pasti ada. Kadang mau kadang karena telah mendengar itu ada bakasnya walaupun kadang tadi kita tetap ada rekamannya ada mendengar. Lamunya kita dalam parut itu sidik itu setumat saja, tapi lamunya mendengar itu bisa berkekalan, bisa lawas. Nah kita belajar ilmu, belajar alif, ba, ta, sa, j, ha, ha, mendengar loh. Masih nggak biar tahu alif, tahu lambat, masih loh. Nah itu berkekalan sebab dengan mendengar. Nah, ini bacanya ba, apa? Ba, sampai ini kita huruf ba garis ke atas maka dibaca ba, berkekalan gara-gara mendengar. Nah itu karena makanan itu hilang dari dalam parut besar dengan tidur dan umpamanya, dan terkadang berkekalan di dalam parut beberapa hari kemudian hilang dengan makanan pencahar. Adapun perkataan Allah bisa mudah-mudahan kita belajar, berkat kita mendengar ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pendengaran kita, dan mudah-mudahan kita disehatkan badan, murahkan rezeki, dan kita menemui dengan di bulan Ramadan yang penuh berkah, yaitu
ujar guru Rasyid itu adalah kita menuai panen banyak pahala. Mudah kita menemui bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kulun minta ampun, minta Allah, minta ridha apabila ada kekurangan, kesalahan. Al-Fatihah.